Baik sahabat tani, ini jawaban bagi sahabat tani kemarin kenapa yang diupload itu hanya seperti pamer hasil saja, tidak ada solusinya. Lah ini adalah solusinya sahabat tani. Kemarin kita mengupload hasilnya dulu, karena kebanyakan kalau hanya kita bikin pupuk dulu, orang pasti menanyakan hasilnya yang secara luas gimana, mana buktinya. Nah kemarin itu buktinya dulu saya kasih, baru ini pembuatan pupuknya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Pelopor Tani 75 Channel. Sahabat tani, kali ini saya akan memenuhi janji saya untuk mengupload pembuatan pupuk fermentasi kimia yang saya berikan ke tanaman padi saya kemarin sahabat tani. Jadi saya akan buatkan tutorialnya mulai dari awal sampai terjadi proses pemanenannya. Kemarin sudah saya berikan contoh hasil aplikasinya sahabat tani, yaitu pada tanaman padi kami. Alhamdulillah hasil dari pengaplikasian pupuk fermentasi dari pupuk kimia yang saya buat membuat tanaman kami jadi tumbuh subur sahabat tani. Bahan-bahannya yaitu ini adalah air leri sahabat tani. Air leri ini saya kumpulkan sekitar kadang-kadang 3 hari, kadang 4 hari. Ini sekitar 4 liter sahabat tani, 4 liter lebih dikit lah. Ini air leri atau air cucian beras. Ini adalah gula merah yang saya rebus sahabat tani, sekitar 200 atau 250 gram sahabat tani. Yang ketiga bahannya adalah micinnya bebas mereknya. Sedangkan yang ini dekomposernya adalah saya memakai E4. Nah, jadi untuk membuat bahan dasarnya yaitu cukup 4 bahan ini saja. Baik, kita akan campurkan dulu semua bahan ini ke dalam jeligen. Cukup 2 bungkus saja nggak apa-apa, ini berat sekitar 14 gram. Setelah micin masuk, kita akan masukkan gulanya sahabat tani untuk makanan bakteri E4 nya nanti. Nah ini terakhir E4 nya sahabat tani, kita akan gunakan sekitar 3 tutup. Baik, jadi prosesnya cepat sahabat tani. Pencampurannya kita goyangkan sedikit saja supaya agak tercampur. Oke sahabat tani, ada yang lupa sebentar, kita akan tambahkan plastik sahabat tani untuk penutupnya. Ini plastik masih bersih supaya lebih rapat lagi. Nah, ini karena nggak ada tutup dalamnya ini, jadi kita tambahkan plastik. Baik, penutupan telah selesai. Jangan lupa dikasih label untuk memastikan atau mengetahui kapan POC ini kita buat. Oke, ini kita bisa aplikasikan langsung setelah usia fermentasi 2 minggu sahabat tani, minimal 2 minggu atau 3 minggu. Tapi saya menurut pengalaman saya 2 minggu pun sudah bisa. Ini bisa diaplikasikan langsung ke tanaman dengan dosis 1 liter per tangki 16 liter. Bisa dikocor. Ini untuk dikocorkan saja lah. Kalau untuk di spray takutnya mengundang lalat daun. Nah,
Sahabat tani, ini adalah proses pembuatan fermentasi air leri. Ini akan kita gunakan untuk fermentasi pupuk kimia nanti sahabat tani. Baik, ini akan kita simpan dulu selama 2 minggu. Tetapi saya sudah punya yang sudah matang sahabat tani. Ini udah matang. Saya fermentasi tanggal 3 bulan 2 tahun 2024. Berarti sudah 2 bulan sahabat tani. Ini sudah matang. Baik sahabat tani, demikian untuk proses awalnya. Semoga video ini bermanfaat. Nah sahabat tani, ini adalah bahan-bahan yang akan saya gunakan untuk memfermentasi pupuk kimianya. Yang pertama yaitu ini adalah fermentasi air leri atau air cucian beras. Ini adalah gula merah yang kita cairkan. Yang ketiga adalah pupuk NPK. Bisa gunakan NPK 16 Pak Tani. Dan yang ini adalah KNO merah, juga dari Pak Tani. Bahan yang ke 5 adalah Gibgru 10 SP. Untuk pupuk fermentasi kali ini yang akan kita buat kali ini untuk pemupukan massa vegetatif sahabat tani. Pupuk fermentasi semacam ini menurut pengalaman saya sangat efektif untuk membuat tanaman pada masa vegetatif itu tumbuh subur sahabat tani. Tentu dengan biaya yang sangat irit sekali. Mengingat bahwa harga-harga pertanian sekarang sangat mahal, baik pupuk maupun obat-obatan. Cara seperti ini adalah cara yang tepat sekali untuk menghemat biaya, terutama dalam bidang pupuk sahabat tani. Nah, seperti kita ketahui, air cucian beras ini adalah mengandung vitamin yang namanya vitamin B, dimana vitamin B ini juga terdapat pada pupuk, salah satu pupuk daun yang sudah sangat melegenda di kalangan para petani. Dan ini NPK 16 ini adalah juga NPK yang sangat terkenal dan sangat bagus, sering dipakai oleh para petani untuk memacu pertumbuhan tanamannya di masa vegetatif. Begitu juga dengan KNO merah. Ini juga sangat baik digunakan untuk masa vegetatif dan digunakan oleh banyak para petani. Sedangkan Gibgru ini adalah zat pengatur tumbuh sahabat tani. Ini sangat baik sekali untuk memacu pertumbuhan di masa vegetatif. Oke sahabat tani, yang akan untuk NPK-nya akan kita gunakan 2 bungkus, berarti 2 kilo. Sedangkan untuk KNO merahnya kita gunakan setengah bungkus ini, karena ini 2 kilo akan jadikan kita gunakan 1 kilo aja. Kita gunakan 1 kilo aja. Dan untuk Gibgru-nya akan kita gunakan 3 bungkus. Nah, baik, akan kita racik dulu supaya lebih cepat dan to the point saja. Kita akan tuangkan sebagian air leri ini ke dalam wadah. Baunya lumayan sobat tani. Berarti kira-kira 2 liter lah di wadah. Kita akan aduk dulu pupuk
NPK-nya sahabat tani sampai hancur. Ini tinggal setengah. Selanjutnya setelah pengadukan selesai sahabat tani, kita akan masukkan gibgronya 2 bungkus. Seperti kita ketahui semua, gibro ini sangat bagus untuk memacu pertumbuhan tanaman. Kita aduk. Pengadukan pupuk ini bisa sampai halus, bisa juga sampai hanya setengah halus saja sahabat tani. Selanjutnya kita masukkan ke botol fermentasi. Terus bahan selanjutnya yang kita masukkan adalah gula merah sahabat tani. Di sini kan sudah banyak bakteri sahabat tani, bakteri yang kita hasilkan dari fermentasi E4. Jadi gula ini hanya untuk susulan, untuk umpan atau makanan bakteri yang sudah terkandung dalam fermentasi air leri yang sudah matang di sini. Oh ya sahabat tani, ada bahan satu lagi yang saya lupa tadi. Ini adalah PSB, fotosintesis bakteria. Nah, ini tutorial pembuatannya sudah saya bikinkan sudah beberapa waktu yang lama sahabat tani. Bisa dicek di video-video saya yang terdahulu. Ya, ini hanya sebagai alternatif atau tambahan saja. Jika tidak punya atau belum punya, cukup yang ini saja sudah cukup. Nah, ini kita akan tambahkan 1 botol saja atau 1,5 liter. Baik, selanjutnya akan kita tutup sahabat tani dengan, oh ya, ini botol sudah kita modifikasi, tutupnya sudah kita lubangin, terus kita masukin selang. Ini untuk jalur lalu lintas gas, dan ini adalah air. Dalam botol ini fungsinya untuk menampung gas atau mengeluarkan gas. Dengan botol yang sudah kita lubangin seperti ini. Nah, ini untuk menampung gas, untuk mengeluarkan gas yang dari botol fermentasi dan mencegah udara masuk. Nah, ini akan kita diamkan selama 2 minggu. Nah, ini bisa kita gunakan setelah 2 minggu atau paling cepat 1 minggu. Nah, dengan sistem fermentasi seperti ini, kita akan lebih aman sahabat tani, lebih aman dari ledakan. Ini tidak perlu kita buka tutup lagi, karena gas yang dari sini akan keluar lewat selang ini menuju ke botol sini. Ini akan terjadi gelembung-gelembung gas pembuangan. Sementara udara tidak akan masuk ke sini sahabat tani. Di sini tetap tertutup. Jadi hanya gas yang keluar, tapi udara nggak bisa masuk. Ini bisa kita gunakan selama kita fermentasi selama kurang lebih 2 minggu. Atau paling cepat 1 minggu sahabat tani. 1 minggu bisa gunakan ke tanaman dengan cara dikocor maupun di spray. Untuk spray akan kita gunakan dosis yang terendah dulu sahabat tani, yaitu 50 ml per liter, per 16 liter. Nah, jadi untuk dosis spray 50 ml per 16 liter, dan untuk kocor
sekitar 150 ml per 16 liter tangki air. Oleh karena itu kita akan mulai dari yang dosis terendah. Nanti setelah tanaman sudah mulai agak dewasa bisa kita tambah dosisnya ya sahabat tani, dengan memperhatikan pertumbuhan tanaman. Yaitu kalau sudah mulai agak dewasa tanamannya bisa kita naikkan penyepraiannya yaitu 100 ml per 16 liter, dan untuk kocor 200 ml per liter. Oh ya sahabat tani, ini contoh pupuk fermentasinya yang sudah selesai sahabat tani. Ini sudah saya gunakan untuk tanaman padi, untuk tanaman kacang, dan untuk tanaman timun, juga gambas. Jadi hanya bermodalkan 3 kilo ini sudah cukup untuk bermacam-macam tanaman sahabat tani, sampai panen, sampai selesai. Jadi sangat irit sekali dan sangat membantu petani untuk merasakan keuntungan hasil pertanian sendiri sahabat tani. Jadi apalagi ini sangat irit sekali, nanti bisa digunakan untuk bermacam-macam tanaman dan juga bisa dalam jangka waktu yang lama. Nah, jadi seperti itu sahabat tani. Ini hasil yang sudah kita uji coba kemarin, masih sisa segini. Sangat irit sekali bukan? Top. Oh ya sahabat tani, ini adalah pupuk fermentasi pupuk kimia yang saya buat untuk masa vegetatif. Sedangkan yang untuk generatif, untuk masa generatif tanaman akan saya buatkan untuk di video berikutnya. Baik sahabat tani, video ini semoga bermanfaat. Jika dirasa bermanfaat sahabat tani, silakan Anda subscribe, like, share, dan ditunggu komen yang bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.